Lelah merasa sedih, siap mengungkap rahasia kebahagiaan abadi? Video ini mengungkap hubungan kuat antara rasa syukur dan kehidupan yang menyenangkan. Bersiaplah untuk mengubah pola pikir Anda dan meraih tingkat kesejahteraan baru. Bagaimana jika sekadar berfokus pada apa yang Anda syukuri dapat mengubah seluruh hidup Anda secara drastis? Dalam video ini akan mengeksplorasi hubungan mendalam antara rasa syukur dan kebahagiaan, serta berbagi kiat-kiat praktis untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih memuaskan. Ingin merasakan lebih banyak kegembiraan, kedamaian, dan kepuasan? Temukan kekuatan transformatif dari rasa syukur. Video ini mengungkap strategi yang mudah diterapkan untuk mengintegrasikan rasa syukur ke dalam rutinitas harian Anda, yang mengarah pada kehidupan yang lebih bahagia dan lebih bermakna. Sebelum kita mulai, saya sangat bersyukur jika kamu menyempatkan untuk menekan tombol subscribe dan bagikan ke teman kalian, agar bermanfaat. Apa itu rasa syukur? Definisi rasa syukur dan perbedaannya dengan hal positif. Rasa syukur adalah perasaan atau sikap menghargai dan mengakui kebaikan atau keberkahan yang telah diterima, baik dari orang lain, dari keadaan, maupun dari sesuatu yang lebih besar, misalnya Tuhan atau alam semesta. Rasa syukur mencakup dimensi reflektif dan emosional, yakni kesadaran akan hal baik yang ada, disertai penghargaan terhadap sumber kebaikan tersebut. Hal positif, di sisi lain, adalah segala sesuatu yang dianggap baik, menyenangkan atau bermanfaat. Ini bisa berupa peristiwa, objek, sifat, atau situasi. Hal positif tidak selalu melibatkan kesadaran atau penghargaan. Misalnya, seseorang bisa mengalami keberuntungan, tapi tidak merasa bersyukur atasnya. Perbedaan utama. Rasa syukur adalah respons emosional terhadap hal positif. Hal positif adalah kondisi atau kejadian itu sendiri, bukan reaksi terhadapnya. Bagaimana rasa syukur mengalihkan fokus ke hal yang baik? Rasa syukur bekerja seperti lensa yang mengarahkan perhatian kita dari kekurangan atau penderitaan ke apa yang telah kita miliki atau alami secara positif. Dengan membiasakan diri bersyukur, otak menjadi lebih terlatih untuk mengenali, mencatat, dan mengingat hal-hal baik daripada terus-menerus terjebak dalam hal yang negatif atau belum tercapai. Contoh praktis, Ali mungkin sedang stres karena pekerjaan. Namun saat ia duduk sejenak dan memikirkan keluarganya yang sehat dan mendukung, ia merasakan rasa syukur. Ini membuat stresnya menurun dan pikirannya menjadi lebih jernih. Dengan kata lain, rasa syukur menggeser titik fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang ada dan patut disyukuri. Hubungan ilmiah antara rasa syukur dan emosi positif. Penelitian di bidang psikologi positif menunjukkan bahwa rasa syukur memiliki korelasi kuat dengan emosi positif dan kesejahteraan mental. Berikut beberapa temuan ilmiahnya. Robert Emmons dan Michael McCulloch, tahun 2003, menemukan bahwa orang yang menuliskan 3 hal yang mereka syukuri setiap hari selama 10 minggu, mengalami hal seperti peningkatan suasana hati, tidur yang lebih nyenyak, penurunan gejala depresi. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa saat seseorang merasakan syukur, ada peningkatan aktivitas di korteks prefrontal medial, bagian otak yang berperan dalam perasaan sosial dan pengambilan keputusan moral. Rasa syukur juga meningkatkan dopamin dan serotonin, 2 neurotransmitter yang berperan dalam menciptakan perasaan bahagia dan tenang. Dengan kata lain, syukur adalah penguat alami bagi otak, yang memperkuat sirkuit kebahagiaan dan memperlemah sirkuit kecemasan dan stres. Mengapa rasa syukur itu penting? Rasa syukur meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi stres. Rasa syukur membantu menstabilkan emosi dan menumbuhkan pandangan yang lebih optimis terhadap kehidupan. Ketika kita secara aktif menghargai apa yang kita miliki, kita mengurangi fokus pada hal-hal yang tidak kita miliki, yang sering kali menjadi pemicu stres dan kecemasan. Penelitian yang dilakukan Emmons dan McCulloch menunjukkan bahwa peserta yang rutin menulis jurnal syukur memiliki tingkat stres dan gejala depresi yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Aktivitas syukur juga terbukti menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dalam tubuh dan meningkatkan kualitas tidur.
Artinya, syukur berperan sebagai penyeimbang emosional yang membantu pikiran menjadi lebih tenang dan sehat. Rasa syukur juga memperkuat hubungan dan meningkatkan koneksi sosial. Mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain membuat mereka merasa dihargai dan diakui, yang memperkuat hubungan interpersonal. Orang yang bersyukur cenderung lebih empatik, lebih dermawan, lebih setia dalam hubungan. Studi menunjukkan, dalam sebuah eksperimen, orang yang mengucapkan terima kasih kepada pasangannya menunjukkan peningkatan kepuasan hubungan dan keintiman emosional. Rasa syukur juga memicu timbal balik positif. Ketika seseorang merasa dihargai, ia cenderung membalas kebaikan tersebut, memperkuat ikatan sosial. Kesimpulannya adalah, rasa syukur mempererat relasi dan menciptakan atmosfer sosial yang saling mendukung. Selain itu, rasa syukur juga meningkatkan ketahanan dan membantu kita mengatasi tantangan dalam situasi sulit. Rasa syukur berfungsi sebagai daya tahan psikologis. Dengan menghargai hal-hal positif yang tetap ada meskipun menghadapi kesulitan, seseorang bisa menjaga semangat dan perspektif yang sehat. Misalnya, orang yang menghadapi penyakit kronis namun tetap bersyukur cenderung lebih mampu menyesuaikan diri secara emosional dan fisik. Veteran perang yang mengembangkan kebiasaan bersyukur menunjukkan gejala PTSD yang lebih rendah. Artinya adalah, rasa syukur bukan berarti menyangkal penderitaan, melainkan memberi kekuatan untuk melihat harapan dan makna di tengah kesulitan. Sekarang, bagaimana cara sederhana untuk menumbuhkan rasa syukur? Pertama, membuat jurnal rasa syukur. Apa yang harus dilakukan? Tulislah 3-5 hal setiap hari yang Anda syukuri, besar atau kecil. Bisa berupa peristiwa, orang, keberhasilan kecil, atau bahkan hal-hal sederhana seperti udara segar atau senyuman orang lain. Mengapa metode ini efektif? Menuliskan rasa syukur secara konsisten melatih otak untuk fokus pada hal-hal positif dan memperkuat sirkuit kebahagiaan. Ini juga menjadi pengingat nyata bahwa kebaikan tetap ada, bahkan di hari-hari sulit. Tips memulai: lakukan setiap malam sebelum tidur. Renungkan, mengapa saya bersyukur atas hal ini? Gunakan buku catatan khusus untuk jurnal syukur Anda. Kedua, meditasi rasa syukur. Apa yang harus dilakukan? Luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk duduk dengan tenang, menarik napas dalam-dalam, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang Anda syukuri. Hadirlah sepenuhnya di saat ini. Mengapa hal ini efektif? Meditasi syukur menggabungkan kesadaran penuh, mindfulness, dengan emosi positif. Ini membantu menenangkan pikiran yang gelisah dan menciptakan ruang untuk rasa damai dan bahagia. Bagaimana cara melakukannya? Tarik napas perlahan, dan saat menghembuskan, pikirkan satu hal yang Anda syukuri. Ulangi dalam hati, misalnya, terima kasih atas kesehatan saya, atau saya bersyukur atas kasih sayang orang-orang di sekitar saya. 3. Mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain. Apa yang dilakukan? Sampaikan langsung atau tuliskan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berperan positif dalam hidup Anda, keluarga, teman, guru, atau kolega. Mengapa efektif? Menyampaikan rasa syukur memperkuat hubungan dan meningkatkan kebahagiaan dua arah, baik bagi pemberi maupun penerima. Ini menciptakan koneksi emosional yang lebih dalam. Cara sederhana melakukannya: kirim pesan atau surat pendek yang tulus, ucapkan langsung, terima kasih sudah selalu mendukung saya. Lakukan kebiasaan ini setidaknya sekali seminggu. Dengan mempraktikkan 3 langkah ini secara konsisten, Anda tidak hanya membentuk kebiasaan bersyukur, tetapi juga secara nyata meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan batin Anda. Rasa syukur dalam tindakan yang akan mengubah hidup Anda. Ada satu kisah nyata bahwa rasa syukur yang mengubah perspektif. Bayangkan seorang ibu muda bernama Laila yang kehilangan pekerjaannya di tengah pandemi. Dalam masa sulit itu, ia mulai mencatat 3 hal yang ia syukuri setiap malam. Anak-anaknya yang sehat, tetangga yang baik, dan waktu luang untuk belajar. Dari situ, ia memutuskan mengikuti kursus daring gratis. Setahun kemudian, ia memulai
bisnis catering rumahan yang kini sukses melayani ratusan pelanggan. Ada kutipan dari Laila yang sangat menarik yang mengatakan, syukur bukan membuat masalah hilang, tapi membuatku cukup kuat untuk melihat peluang di balik masalah. Cerita seperti ini nyata. Banyak orang yang berhasil membalik situasi hidup mereka bukan karena kondisi berubah, tapi karena cara pandang mereka berubah lebih dulu. Syukur sebagai kunci mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. Rasa syukur membangun mentalitas kelimpahan alih-alih kekurangan. Ketika Anda merasa cukup dan bersyukur, Anda lebih termotivasi karena fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan yang hilang. Lebih sabar dan tangguh saat menghadapi hambatan. Lebih percaya diri, karena Anda menyadari sudah banyak yang Anda miliki dan capai. Saya kasih contoh, seorang atlet profesional mungkin tidak selalu menang. Tapi dengan rasa syukur atas kemajuan kecil dan dukungan pelatih, ia tetap fokus dan tidak menyerah. Begitulah syukur menjaga semangat dan ketekunan dalam jangka panjang. Ajak diri Anda, integrasikan syukur ke rutinitas harian. Mengubah hidup dengan rasa syukur bukanlah teori, itu tindakan. Mulailah dari langkah-langkah kecil seperti setiap pagi, tanyakan, apa yang bisa saya syukuri hari ini? Saat menghadapi tantangan, tanyakan, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Sebelum tidur, tuliskan 3 hal positif yang terjadi hari itu. Rasa syukur bukan sekadar emosi. Ia adalah latihan harian yang melatih hati untuk bahagia. Artinya, rasa syukur bukan hanya perasaan yang menyenangkan. Ia adalah kekuatan transformatif yang mampu mengubah cara kita melihat hidup, menghadapi masalah, dan meraih tujuan. Jadikan syukur bagian dari hidup Anda, dan saksikan bagaimana hidup Anda ikut berubah. Rasa syukur bukan hanya tentang menghargai apa yang kita miliki, ia adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Dari meningkatkan kesehatan mental, memperkuat hubungan, hingga membangun ketahanan menghadapi tantangan. Syukur memberi kita kekuatan untuk melihat hidup dengan cara yang lebih positif dan penuh makna. Ketika kita bersyukur, kita lebih bahagia. Ketika kita bahagia, kita lebih mampu menghadapi hidup. Jadikan rasa syukur bukan hanya sebagai momen sesaat, tapi sebagai praktik seumur hidup. Latih hati Anda setiap hari untuk mengenali kebaikan, sekecil apapun itu, dan Anda akan melihat bagaimana hidup mulai berubah dari dalam keluar. Mari kita mulai mempraktikkan rasa syukur hari ini. Ambil napas sejenak, pikirkan satu hal yang bisa Anda syukuri sekarang, dan biarkan perasaan itu tumbuh. Karena dari hal kecil itulah perubahan besar dimulai. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akan selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan kalian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia.